mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Nah, kami ada tugas Pak, tugas dari mata kuliah Sejarah Asia Selatan, yaitu untuk mengunjungi bahwa kan India ini Pak salah satu negara yang termasuk dalam kawasan Asia Selatan. Nah, kami dapat tugas Pak untuk mengunjungi atau menjumpai orang-orang yang keturunan India Selatan. Iya, yang ada di Kota Medan ini. Dari perkenalkan Pak, nama saya Arisa Rajibubu dan teman-teman saya. Ini namanya Alia, ini Juan, ini Lorenti, ini Andi, ini Hartati, ini Sania, terus ini Sucita. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Saya Kumar. Dengan Bapak siapa? Kumar. Kumar. Kau Pak, kau deh. Bapak usianya sekarang berapa tahun? 59 tahun. 59 tahun. Catat. Pulpen udah? Bapak Kumar usia juga 19 tahun. Terus kalau boleh tahu Pak, Bapak menganut agama apa? Islam, agama kan. Karena Islam tadinya dulu kan. Tadinya dulu, sekarang menganut agama Islam. Ya, berubah udah. Beralih. Beralih dari Hindu ke Islam. Beralih dari Hindu ke Islam. Oke. Bapak tinggal di mana Pak kalau boleh tahu? Di dalam. Ya, Pak. Nah, saya perwakilan dari teman-teman saya Pak ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak ketika kami datang untuk mengunjungi Bapak dan menyampaikan apa sebenarnya tujuan kami untuk menjumpai Bapak. Perasaan Bapak ketika pertama kali kami jumpai. Itu biasa-biasa aja karena udah sering para anak mahasiswa baik dari USU maupun dari Dharma Agung UMSU dan lain sebagainya sering datang minta pendapat dan minta bantuan lah untuk keterangan untuk masalah konsultasi ini. Khususnya di bidang India Selatan ini. Kemudian saya mau bertanya Pak, mengapa orang-orang kami datang ke Kota Medan ini? Karena gini, ini bukan datang orang kami, itu kadang-kadang dulu gini, insiden dulu dari sebelum zaman kemerdekaan Indonesia, para kakek moyang atau sesepuh-sesepuh kami itu datang sebagai zaman Bapak Bung Karno juga itu dulu. Bukan Belanda yang bawa tenaga kerja, Cina, India, kapal kita dulu. Perdagangan, jangan ganggu orang Padang. Terus? Gitu. Dek, coba dek. Terus apa saja faktor yang menyebabkan orang kami tertarik bermigrasi hingga sampai ke Kota Medan? Karena dulunya mereka itu datang sebagai perdagangan rempah-rempah, datang ke Indonesia ini melalui kelautan. Sebelum mudik lawan penjajah Belanda terakhir. Itu memang termasuk Bapak Bung Karno untuk undang dulu. Udah. Tanya aja. Terus kira-kira perkembangannya orang-orang kami ini sendiri di Medan ini gimana Pak? Secara perkembangan. Ya masing-masing, ada yang situnya berdagang, ada yang bekerja. Mata Sesuai. pencahariannya sesuai sepertinya yang mereka lakukan setelah di Medan ini. Iya, masing-masing lah. Kalau yang punya duit ya berdagang, berniaga istilahnya. Kira-kira kendala atau hambatan-hambatan yang dialami selama ada di Kota Medan ini gitu apa aja Pak? Kayaknya nggak ada kendala. Kalau secara fisik kayak apa kan intimidasi itu ada. Ya itu biasa lah, itu hanya segelintir kecil aja. Dek, ganti. Terus ciri-ciri yang budaya kami ini sendiri yang datang dari negeri India dan terus dalam Kota Medan ini kira-kira ada yang berubah nggak Pak? Kayaknya itu Ada yang mulai memperbarui budaya gitu. itu kayaknya ada saja. Dan ini intinya kan kami ini sudah lahir di Medan ini. Mulai dari orang tua sudah kelahiran sini. Terkecuali kakek moyang. Iya. Nah itu baru asli dari India. Berarti Bapak adalah keturunan. Dari kakek moyang. Kira-kira budaya turun-temurun itu masih ada atau udah mulai punah Pak? 50-50. Oh, begitu. Terus organisasinya itu sendiri ada Pak kira-kira buat organisasi kelompok budaya kami.
Cuman kalau dia umpamanya di Hindu, dia itu perhimpunan masyarakat Hindu ada. Itu khusus agama Hindu. Perhimpunan agama Buddha pun ada. Itu khusus agama Buddha. Jadi kalau sementara saya sendiri perhimpunan masyarakat keturunan India Muslim, Top India Selatan. Setelah menjadi Iya. Banyak. Selanjutnya Pak, mata pencaharian apa saja yang menjadi penunjang ekonomi masyarakat Tamil di Kampung Geni? Ya macam-macam, beragam. Ada yang berdagang, ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi tukang beca, ada yang jadi buruh bangunan, ada yang juga jadi pengusaha. Kalau secara mayoritas gitu Pak, kebanyakan kerjanya apa? Campur baur. Kenapa? Kalau dibilang mayoritas, kayaknya nggak bisa didikte seperti itu. Ya dibilang tukang parkir juga banyak, tukang beca banyak, buruh bangunan juga ada, pengusaha juga banyak. Jadi itu relatif, bermacam rezeki masing-masing dalam kehidupan langka masing-masing. Ada yang keturunan waktu orang kaya ya dia berdagang, usaha besar. Kalau kita yang suka, ya gini lah seperti ini. Ya, bapak itu yang parkir, ini ada juga yang kok beca, ada juga yang jadi buruh bangunan, bermacam-macam lah. Segala kerja dikerjakan, yang penting halal. Terus Pak, upaya apa saja yang dilakukan orang-orang Tamil untuk melestarikan dan mempertahankan budaya mereka di Medan? untuk tetap mempertahankan budaya-budaya dari India setelah di kota Medan itu Mempertahankan, Ya, itu melalui agama masing-masing. Nah, jadi kalau khususnya itu biasanya kalau adat-adat India ini yang berlaku itu kepada masyarakat agama India khususnya. Iya. Karena adatnya di situ yang berlaku. Kalau kita di mayoritas Islam ini, kayaknya waktu kita tak pernikahan sajalah yang menggunakan adat seperti itu. Jadi kalau yang adatnya masih kental itu yang agamanya masih memeluk Hindu sama Buddha Pak? Nah, pas. Tapi umumnya itu yang berkental. Jadi lebih kental Hindu daripada Buddha Pak? Kalau untuk adat ya, Ya. Apa kebudayaan atau ada satu kebudayaan India yang masih dilestarikan dan dipertahankan hingga saat ini? ada. Apa itu? Barat kalau di Indianya ada perayaan Thaipusam. Thaipusam itu berarti istilahnya ibarat kalau misalnya biasanya itu kayak macam pasca gitu. Hari besar. Hari besar. Cuman kalau di Kristennya itu pasca itu kalender merah. Kalau ini yang namanya Thaipusam ini relatif. Bisa di sini harinya, hari ini di sini. Besok Barat kalau di Indianya ada perayaan Thaipusam. Thaipusam itu berarti istilahnya ibarat kalau misalnya Kristennya itu kayak macam pasca gitu. Hari besar. Hari besar. Cuman kalau di Kristennya itu pasca itu kalender merah. Kalau ini yang namanya Thaipusam ini relatif. Bisa di sini harinya, hari ini di sini. Besok bisa di Pakam. Bisa di sini. Jadi Pak, apanya hari-harinya bisa beda ya Pak? Nah, tapi teman dia nggak ditentukan. Kalau kayak pasca kan keseluruhan. Ke Indonesia atau di dunia gitu ya. Ini Thaipusam ini tutup lidah artinya. Apa Pak? Tutup lidah. Itu arah-arahan. Jadi budaya mengarah gitu. Arah-arahan. Iya, namanya tabut. Kalau dulu istilah tak bapak tahu. Tabut dulunya Thaipusam. Nah, seperti selain itu Pak, seperti apa bentuk peninggalan dari nenek moyang masyarakat India? Ya itu tadi Thaipusam dari itu. Bentuknya Pak, contohnya entah kayak benda lah, benda patung atau sejenisnya ada nggak masuk peninggalan? Ada lah patung-patung itu agama ini. Nah, jadi Di kuil besar itu ada kuil itu. Cuman itu yang dilestarikan. Herta. Nah bro. terserah sampai mana?
12 Batak. Oh, jatuh ya? Apa aja kontribusi orang-orang Tamil terhadap perkembangan kota Medan? Kontribusi itu maksudnya apa? Kontribusi itu apa yang dilakukan orang Tamil, Pak? Kayak apa sumbangannya gitu? Itu semua lebih mendukung supaya Medan Apa ini yang maju. Apa usaha-usaha yang dilakukan orang Tamil ke Medan, Pak? Di kota Gitu. Medan ini. Biar tak terkesan Setelah nyampe di kota Medan. Ya masing-masing kita maksud gimana dibilangnya supaya berkembang itu bukan kontribusinya sih bukan dalam hal ini dalam bentuk saran bagi aspirasi Pak, bisa juga karena kan bapaknya sendiri udah kelahiran Medan, jadi partisipasi bapak atau aspirasi bapak dalam mengembangkan Medan. ya itu lah pokoknya ya kita wajib kita cuma ya mengikuti program pemerintah seperti membayar pajak dan lain sebagainya yang kewajiban lah. Ya contohnya ya kalau kita seandainya beli nasi umpamanya di gede di warung itu kan di mana kan gitu restoran kan kita kena PPN. Iya. Itu kan sama dengan kita bayar pajak juga. Lain lagi beli rokok. Kuliner pula. Ada nggak Pak organisasi yang khusus untuk tadi udah terserah ya? Udah lah berarti sama. Pak, ini pertanyaan terakhir dari kami. Kira-kira setelah datangnya budaya India ini sendiri masuk ke Indonesia, terutama ke Medan ini, dari budaya-budaya yang pertama kali masuk, kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang tentang budaya itu sendiri, tentang budaya Bapak sendiri yang pertama kali masuk? Kebudayaan itu termasuk dari agama. Iya, kayak maksud saya itu mereka jalur yang mereka masuk itu dari mana? Dari pantai mana? Umumnya? Iya, karena kan berdagang kan. Iya, dari Laut India Selatan lah. Dari India Selatan terus melalui pantai barat, masuk Sumatera. Karena itu kan, gimana dibilangnya? Bisa saja melalui Belawan. Apa ini? Ya. Binjai. Bukan. Aceh. Aceh berarti pantai timur. Pantai Timur dia. Pantai timur. Dari situ bisa juga. Kira-kira kalau melalui pantai barat Apa? ada juga Ada. dari Barus pantai barat Kayaknya sih yang lebih banyak itu pokoknya dari Aceh. dari Aceh. Aceh, Belawan. Berarti dari Aceh masuk terus ke sini gitu. Ya berserak lah. Berarti awal mula mereka ke sini tuh berdagang gitu. Dagang rempah-rempah, ada juga bekerja, Kerja. ada juga sebagai pekerja, Mm-mm. ada juga sebagai yang pedagang-pedagang itulah yang istilahnya membeli tanah di sini itulah membangun kuil bermaksud. Kalau yang beragam Hindu, kalau yang Islam masjid, kalau yang Kristen mungkin gereja. Kan ada juga perkampungan Kristen. Khusus orang Tamil itu di Jalan Mataram dulunya, sekarang udah bubar. Sistem perdagangannya itu sendiri gimana Pak pada zaman itu? Untuk mengenai perdagangan dulu itu kita kurang tahu yang jelas, yang kemana dibilangnya orang itu lain tahu. Karena Bapak ini Kita kan keturunan bangsa Indonesia, keturunan Tamil. Baik Pak. terus setelah Bapak di Medan ini Bapak merasa nyaman nggak? Kan Bapak kan keturunan dari India kan. Setelah merasa di Medan ini Bapak merasa terganggu nggak sama kebiasaan atau cara bicara orang Medan ini kan Pak agak sedikit. Bapak nggak terganggu. Karena Bapak gini, bisa berbaur dengan mereka. satu, kedua, kita ini di Indonesia ini kan berbanyak macam suku. Iya benar. Dan kita melakukan pergaulan itu satu sama lain itu tanpa memandang ras. Betul. Nah, kita nasionalis. Jadi sifatnya satu sama lain kita kebersamaan. Tidak membeda-bedakan keturunan Tapanuli, maaf cakap katanya bahasa Cina, India, Jawa itu semua sama. Karena kita satu rumpun. Simpel sama Pancasila juga seperti itu. Iya. Berarti selama Bapak dan keluarga mungkin kumpulan-kumpulan yang berada di sini berarti tidak terganggu gitu Pak? Nggak ada. Yang berarti udah sangat akrab lah berbaur dengan budaya Seluruh Indonesia. suku. Seluruh suku. Pak, Karena saya juga lama di Cansar, lama di Jawa, pernah juga di Malaysia 2 kali pergi ke sana. Jadi yang namanya kehidupan kita ya sama, karena kita kan termasuk keturunan bumi putra, bumi
Iya, kan dengan bapak keturunan. Awal mulanya saja berasal dari sana. Bapak lahir di Medan kan? Orang tua saja pelari di Medan. Berarti sudah nenek moyang. Tapi bapak berasal dari keturunan orang India. Iya, India Selatan. Baik Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Mungkin kelompok selanjutnya boleh bertanya lagi kepada teman-teman. Ya, salah tanya aja selagi kalian di sini. Pak, ini gangnya kenapa Gang Sitepu? Hah? Kenapa nama gangnya Gang Sitepu? Sedangkan ini tempat orang keling, kan Sitepu itu marga orang kaya. Maaf kakak. Ini makanya Gang Sitepu dibilang. Ini dinding ini toko ini, ruko ini itu yang punya orang Karo, marga Sitepu. Jadi supaya memperkenalkan, tadinya ini bukan Gang Sitepu. Oh, sebelumnya bukan Gang Sitepu ya? Bukan. Cuman karena ini tempat kami duduk dulu, jadi dibikin Gang Sitepu karena ini yang namanya toko namanya Peristiwa, cuman yang punya marga Sitepu. Jadi udah dikenal istilahnya rumah inilah orang Karo ini. Jadi yang Gang Sitepu ini dibikinnya di sini Gang Sitepu aja. Karena sebelah rumah ini marga Sitepu dulu, yang punya rumah inilah. Itulah makanya dibikin Gang Sitepu supaya lebih dikenal lagi gitu loh. Bapak, mungkin kami cukup kelompok kami. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak. Terima kasih telah mengizinkan kami bertanya. Bapak, Tidak ada masalah ya. Udah foto?